Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semangat. Ya. Tepuk semangat dulu. Tepuk 3. Tepuk 5. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Fahmi pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berdiri. Na 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 na. 3. Indonesia tanah airku. Pak Guru absen dulu ya. Aziza Humaira, Siti Aprilia. Pada pertemuan kemarin IPAS kita sudah belajar tentang indera penglihat atau mata. Di kelas 4 lalu ada materi bunyi berasal dari mana. Coba diingat-ingat kembali, bunyi berasal dari mana? Ada yang masih ingat? Bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Sudah ingat? Jadi kalau ada sesuatu yang bergetar, dari situlah sumber bunyi. Misalnya ini digetarkan, ini bergetar, dari sinilah sumber bunyi. Nah, anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian bisa menjelaskan sifat-sifat bunyi. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan karakteristik bunyi berdasarkan percobaan-percobaan yang akan kita laksanakan hari ini. Ya, seperti yang kita telah sepakati, kalian bawa botol. Nah, nanti dari percobaan itu kalian bisa mengetahui dan menjelaskan karakteristik bunyi. Yang pertama kita akan belajar sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi yang pertama itu anak-anak, yaitu dapat merambat ke segala arah. Sifat bunyi yang pertama itu merambat ke segala arah, dari arah timur, barat, utara, selatan. Jadi merambat ke semuanya. Jadi seperti tadi misalnya bunyi bel. Kalian tadi mendengar bunyi bel? Ya, meskipun tidak dilihat, meskipun tidak dekat, kita bisa mendengar dari sini. Nah, itu namanya merambat ke segala arah. Bunyi ini dapat merambat membutuhkan medium. Medium yang pertama yaitu benda padat, bisa didengarkan melalui perambatan yaitu benda padat. Nah, sekarang kita praktek ya, supaya kalian paham bunyi itu bisa merambat karena melalui benda padat. Coba masing-masing kelompok, ada satu orang mendengarkan di meja begini, yang satunya mengetuk meja, tapi pelan-pelan. Pelan-pelan ya, supaya tidak terlalu kencang, nanti telinganya temannya bisa rusak. Coba kelompok ini. Coba satu orang dengar. Boleh gantian, silakan gantian. Saya Vicky mendengar, satunya sudah jelas. Nah, gantian. Kelompok B juga, kelompok B. Mana telinganya yang di bawah? Nah, yang kedua melalui udara atau gas. Nah, duduk menghadap ke sana, Fahmi menghadap ke sana. Ya, begitu. Tapi nggak bisa beneran. Kembali mundur sedikit. Nah, kayak gitu. Membelakangi. Sekarang di mana? Ya. Duduk. Satu orang yang menghadap ke timur, coba berbicara.
Coba lebih kencang lagi. Yang kencang suaranya, nyaring. Nah, yang mendengar dengar enggak? Dengar. Coba semuanya diam. Nah, kalian mendengar suara dari luar? Suaranya siapa itu? Ya, ada suara dari anak kelas 4, ada suara Pak Guru dari kelas 6. Tahu suaranya siapa itu? Pak Guru siapa? Nah, itu bunyi dapat merambat melalui udara. Nah, itu tadi merambat melalui udara atau gas. Yang ketiga, bunyi dapat merambat melalui benda. Ya, betul, pintar. Benda cair. Sekarang kita praktek untuk mengetahui bagaimana perambatan bunyi melalui air. 4 orang boleh bisa gantian. Ayo. 4 orang boleh gantian. Satu orang pegang. Nah, dengar. Nah, itu. Nah, dengar nggak? Jelas? Ya, coba bunyikan guntingnya. Jelas? Oke, gantian coba. Pelan-pelan. Oke, bunyikan guntingnya. Nah, dari ketiga perambatan ini, menurut kalian yang paling baik untuk menghantarkan bunyi yang mana? Yang paling baik itu yang paling jelas, paling nyaring. Dari ketiga media ini, yang paling jelas yang mana? Kalau kelompok C melalui benda padat, ya. Terus kelompok B melalui udara. Terus kelompok A melalui benda padat. Ya. Nah, Pak Guru mau kasih tahu media yang paling baik untuk mengantarkan bunyi yaitu benda padat. Kenapa benda padat? Karena partikel-partikelnya itu sangat rapat. Itu meja, partikelnya itu sangat rapat. Sehingga kalau kalian mengetuk, itu tuh sangat jelas kedengaran. Pak Guru punya sesuatu? Nah, apa ini? Ada yang tahu kira-kira ini apa? Siapa yang mau? Niam? Apa? Coba. Tapi dikasih kencang begini. C ke B, coba. Sekarang kalian buka halaman 19, sudah buka ya? Coba Humairo baca mulai dari aga itu sampai berbeda-beda. Yang lain menyimak dan memperhatikan gambar ya, di situ ada gambar. Ada, Lan, Niat, Dara, dan Banu sedang berlatih untuk festival sekolah. Mereka memainkan alat yang menghasilkan bunyi berbeda-beda. Ya, dari bacaan tadi, dan coba perhatikan gambar yang ada. Ini ada beberapa jenis sumber bunyi. Menurut kalian, manakah dari gambar tersebut atau alat musik tersebut yang menghasilkan bunyi atau nada tinggi? Yang bernyanyi? Gitar? Nah, menurut kalian apa yang perlu dilakukan untuk menghasilkan suara yang lebih kencang? Supaya suara kita lebih kencang, kedengaran bunyinya, kedengaran nyaring, apa yang perlu dilakukan? Teriak. Ya, teriak sekencang. Coba kami teriak sekencang-kencangnya. Sekarang sifat bunyi yang kedua
yaitu bunyi dapat dipantulkan. Bunyi dapat dipantulkan. Siapa yang pernah ke gua? Belum? Udah pernah? Oh, belum pernah. Kalau begitu, siapa yang pernah ke rumah kosong? Nah, rumah kosong, ruangan kosong. Kalau kamu teriak di dalam, bagaimana? Terpantul suaranya. Bagaimana suara pantulannya, kayak gimana? Bagaimana? Seperti ada? Nah, seperti ada yang jawab. Seperti ada efek. Nah, itu namanya pantulan. Jadi bunyi itu dapat dipantulkan. Nah, seperti ini. Ini anggap saja ini gua. Nah, ini anggap ini gua. Nah, ini Pak Guru bunyikan. Ada perbedaan? Nah, kenapa ada perbedaan? Padahal botol ini sama. Ya. Nah, karena di dalamnya Pak Guru kasih masuk yaitu gabus dengan kain. Nah, jadi gabus dengan kain itu dapat meredam suara. Makanya tidak ada pantulan. Sama seperti kelas ini. Kelas ini kalau kosong, itu bisa gaungnya atau gemanya bisa kedengaran sangat jelas. Atau pantulannya sangat jelas. Tetapi kalau ruangan ini ada karpet, terus ada tas kalian, tas-tas, ada benda-benda lain, kain pintu dan lain sebagainya, styrofoam. Nah, gaungnya itu akan berkurang atau tidak ada. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat yang ketiga itu, bunyi itu memiliki apa ini? Tinggi, rendah, dan sifat yang ketiga yaitu bunyi memiliki tinggi, rendah, atau memiliki nada tinggi, memiliki nada rendah, dan juga memiliki intensitas. Nah, kita akan praktekkan bagaimana itu tinggi, rendah, dan intensitas bunyi. Coba dengarkan ini. Ada perbedaannya? Ya, ada nada tinggi, ada nada rendah. Nah, seperti ini senar satu ini, meskipun senarnya sama, tapi nadanya bisa tinggi, bisa rendah. Tergantung kunci yang kita pakai. Sama dengan suara kita. Suara manusia bisa tinggi, bisa rendah. Indonesia tanah air beta. Nah, beda dengan ini. Indonesia tanah air beta. Nah, beda toh? Yang mana yang tinggi? Yang pertama, betul. Karena pertama itu Pak Guru main dari kunci G. Indonesia tanah air B. Terus yang kedua Pak Guru main dari kunci C. Jadi beda. Jadi ada nada tinggi, ada nada rendah. Kemudian intensitasnya. Intensitasnya itu seperti ini. Dengar enggak? Ini senar yang sama ya. Nah, terus ini. Dengar? Dengar? Nah, ada perbedaan enggak? Yang kedua lebih kencang daripada atau volumenya atau kedengarannya lebih kencang. Nah, itu namanya intensitas. Intensitas bunyi. Seperti waktu Fahmi teriak, itu namanya intensitas atau volumenya besar atau kencang. Coba Fahmi ngomong lagi sekali lagi. Nah, kasih naik lagi. Naik lagi.
Nah, itu namanya perbedaan intensitas. Jadi suara atau bunyi itu memiliki intensitas bunyi. Kemudian kita akan melakukan percobaan yang kalian bawa. Silakan ambil botolnya, taruh di atas meja. Tapa, sini Tapa, ambil ini lembar kerjanya. Kelompok C, ambil lembar kerjanya. Jaga supaya tidak basah ya. Supaya tidak basah. Tulis nama kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Sekarang botolnya dikasih label atau nama. Nah, ditempel ke botolnya. Nah, silakan. Sekarang disusun dari abjad A sampai D. Disusun A, B, C, D. Seperti kelompok ini. Ini sudah tersusun rapi. A, B, C, D. Dengarkan instruksi Pak Guru. Kemudian botolnya diisi air. Dari botol A, airnya paling sedikit. Terus botol B, isi air lebih banyak dari botol A. Terus isi lagi air botol C lebih banyak dari botol. Kemudian botol D lebih banyak dari botol. Dan selanjutnya, silakan diisi air. Sini, ambil air di sini. Kelompok D, ambil air di luar situ. Ada air di luar. Ya, disusun A, B, C. Nah, ya benar. Paling sedikit. Sekarang dibuka tutupnya. Ya, sekarang ditiup. Ditiup, tiup ini enggak begitu. Satu orang tiup ini semuanya. Yang kencang. Silakan isi lembar kerja yang ada sesuai dengan percobaan yang kalian dapat tadi. Ditiup dari A, B, C, D, E. Dengarkan perbedaannya. Ada bisa dari sini. Ya. Ada perbedaan? Lagi ulang. Nah, rasa lagi. Yuk. Nah, ini hampir sama. Nah, udah diisi. Benda yang bergetar kayak gimana? Bergetar secara apa? Akan menghasilkan bunyi dengan nada kelompok C sudah? Yang sudah dikumpul ya, bagus. Dikumpul. Sudah ditulis nama kelompoknya? Ya. Tidak. Ya. Oke. Kelompok D sudah? Kelompok B. Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah melakukan percobaan tentang sifat-sifat bunyi. Ya. Sifat-sifat bunyi, coba dari kelompok D, bisa sebutkan sifat-sifat bunyi ada berapa?
Ada berapa? Ada 3. Apa saja sifat-sifat bunyi itu? Yang pertama, sifat bunyi itu dapat merambat ke segala arah. Ke segala arah, ke timur, ke barat, utara, selatan, semuanya bisa merambat ke segala arah. Sifat yang kedua yaitu bunyi dapat dipantulkan, kelompok D. Terus yang ketiga, ya, bunyi memiliki tinggi atau rendah, atau memiliki nada tinggi, memiliki nada rendah, dan juga memiliki intensitas bunyi atau volumenya. Kemudian Pak Guru mau tanya kelompok C. Bunyi dapat merambat melalui media apa saja? Ya, melalui benda padat, melalui udara atau gas, dan melalui kelompok B. Di antara percobaan tadi, menurut kalian media yang paling baik merambatkan bunyi adalah atau terdengar lebih kencang, terdengar lebih jelas? Ya, benda padat. Tepuk tangan dulu, tepuk 3. Nah, tidak kompak lagi. Ulang, tepuk 5. Ya, kemudian kelompok A. Kemana saja arah bunyi bergerak? Ya, artinya ke segala arah. Siapa yang mau pintar main gitar? Coba angkat tangan. Mau dicoba? Nah, coba sini. Alam, sini coba. Coba bunyikan, Lam. Nah, coba ambil kursinya. Nah, Alam duduk sini, Lam. Ya, coba. Nah, coba Alam untuk belajar tahap awal, Pak Guru tekankan dulu kuncinya, coba bunyikan. Nah, gini coba. Ya. Terus? Nah. Ada bakat? Ya, tepuk tangan untuk Alam, tepuk tangan. Coba bawa kembali kursinya. Ya, nanti Alam belajar ya main gitar supaya pintar main gitar. Ya, Pak Guru kasih tugas untuk pertemuan berikutnya kalian mencari tahu tentang bagian-bagian telinga. Apa tugasnya? Bagian-bagian, cari tahu apa itu bagian-bagian telinga. Boleh cari di buku, boleh cari di Google, di YouTube, atau di mana saja. Sumber belajar itu boleh dari sumber manapun, dari berbagai macam sumber. Dari internet boleh, dari orang tua boleh, dari buku boleh. Pembelajaran hari ini sampai di sini. Untuk pembelajaran IPA silakan istirahat. Disimpan ini alat-alatnya. Ya, simpan.